Bad Boys Ride or Die bisa jadi petualangan terbaru dari duo legendaris Mike Lowrey dan Marcus Burnett. Bersiaplah untuk aksi gila, kejar-kejaran berbahaya dan humor tak terduga yang mungkin akan mengguncang dunia. Siapkah kamu untuk perjalanan ini? Sebelum ke alur ceritanya, sediakan kopi dan udutnya agar kalian semua tetap dalam keadaan santuy dalam mendengarkan ceritanya. Dan Bad Boys, Ride or Die. Film ini dibuka di Miami saat detektif Mike Lowrey dan Marcus Burnett sedang ngebut di jalanan dalam perjalanan menuju sebuah acara pernikahan Mike. Di situ Marcus terus mengeluh karena mual. Melihat itu, akhirnya Mike mengizinkannya untuk membeli ginger ale. You got 90 seconds. Alright. Bukannya membeli ginger ale saja, Marcus malah tambah memesan Skittles dan hotdog. Tidak lama seorang pria bersenjata kemudian masuk untuk mencoba merampok tempat itu. Di situ Marcus memperingatinya bahwa perampok itu merampok di saat yang salah karena ada pria pemarah yang menunggunya di luar. There's a very surly man that's move the fuck over there. Hey, Mike. Tidak lama, Mike masuk untuk menjemput Marcus karena terlalu lama. Di situ, Mike yang melihat perampok memperingatinya untuk tidak macam-macam. Tapi perampok itu malah mengancamnya. Sebelum perampok itu menembak, Marcus menekuk lengan perampok itu dan Mike menembak kakinya. Get in the car. Aren't you the police? Keduanya kemudian pergi ke pernikahan Mike karena dia akan menikahi terapis fisiknya bernama Christine. Di tengah perayaan, Marcus menderita serangan jantung yang fatal dan pingsan. Ketika teman-teman dan keluarganya panik karenanya, Marcus malah melihat dirinya di pantai, tempat Kapten Howard berdiri di dekat pohon. Kapten mendekati Marcus dan mengatakan kepadanya bahwa ini bukan saatnya ia mati. Marcus terbangun di rumah sakit setelah beberapa hari. Dia langsung pergi ke atas gedung, disusul dengan Mike di belakangnya. Dia kini memiliki apresiasi baru terhadap kehidupan dan rasa percaya diri yang tinggi karena kematian yang pernah ia alami. From the edge a little bit, please. It's Tuesday. Same year your ass was. Ia kembali ke rumah diantar oleh Mike dan seluruh keluarganya merayakan kepulangannya. Tetapi Marcus kesal karena Teresa membuang semua camilannya dan menyuruhnya untuk mulai pola makan yang sehat. No loud noises, no physical exertion. Just sit your ass down. And honey, I'm doing it with you. We're now vegetarians. Vegetarian. Di tempat lain, seorang mantan petugas DA bernama James McGrath bertemu dengan seorang bankir kartel narkoba dan memaksanya mentransfer dana ke rekening atas nama Kapten Howard. Setelah proses itu selesai, McGrath menyuruh salah satu anak buahnya menembak pengawal bankir itu. Kemudian menyuruh pacar bankir itu memegang pistol untuk menembak bankir itu dan kemudian menembak dirinya sendiri. And realize she took her own life. Tak lama kemudian tersiar berita atas keterlibatan Howard dengan kartel narkoba. Tidak lama Mike dan Marcus sampai di sana untuk menghadapi para petinggi yang yakin Howard terlibat dalam kasus itu. If it wasn't for Captain Howard. Honestly, I don't. The investigation has turned up new Years now. Judy datang untuk menangani kasus tersebut. Saat melihat Mike, ia bersumpah kepada Mike bahwa jika ia bertemu Armando, ia akan membunuhnya sebagai balasan atas pembunuhan ayahnya Kapten Howard. My dad would still be alive if it weren't for your bastard son. I swear on my father, I will put him down.
Di sini saya jelaskan dahulu bahwa Kapten Howard adalah atasan Mike di kantor polisi yang dibunuh oleh Armando dahulu. Armando ini adalah anak dari Mike dari pernikahannya sebelumnya. Jadi anak dari Kapten Howard yaitu Judy sangat dendam dengan Armando dan berambisi untuk membunuhnya. Mike dan Marcus kemudian mengunjungi Armando di penjara dan menemukan fakta bahwa Kapten Howard dibunuh karena pekerjaannya yang mencoba melawan kartel narkoba. Di situ Mike menanyakan kepada Armando apakah ia kenal orang yang menyuruhnya untuk membunuh Kapten Howard. Tapi sayangnya Armando tidak mengetahuinya, tapi dia mengenali wajah orang yang menyuruhnya itu. See? Give me a name. I don't know. She's the one who dealt with him. I knew we should have kept. Di lain sisi, McGrath dan para kacungnya berusaha melanjutkan pekerjaan mereka. Tetapi begitu mereka mencoba masuk ke akun Kapten Howard, mereka memicu pengamanan yang mengirimkan pesan video ke akun Mike dan Marcus. No, he's not, Marcus. Di dalam videonya, Kapten Howard menjelaskan bahwa saat mereka melihat ini, pasti ia sudah mati. Dan ia tahu bahwa ia sedang dijebak untuk menanggung kesalahan atas sesuatu yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Dari pesan itu, Kapten Howard memberitahu keduanya untuk mendatangi raksasa botol Coca-Cola, yang berarti mantan informan mereka bernama Fletcher. What does that mean? The Coke bottle giant. Fletcher. Oh, shit. Mike dan Marcus pergi ke klub Fletcher untuk mencoba berbicara dengannya. Di situ Fletcher tahu bahwa mereka datang karena Howard, tetapi sebelum dia dapat memberitahu keduanya apa yang ingin mereka ketahui, tiba-tiba McGrath menembak tepat di kepala Fletcher. I don't think so. Mike dan Marcus yang melihat itu langsung menembaki McGrath dan mengejarnya sampai ke jalan raya. Tapi Mike tiba-tiba terkena serangan panik yang membuatnya lemas seketika. Di situ Mike hampir ditabrak oleh Van, anak buah McGrath. Tapi untungnya Marcus berhasil menyelamatkannya dan membawanya kembali ke bar Fletcher. Thank you. Appreciate you, brother. Mike, let the man do his. Hey, Mike, what the hell you panicking about? Di bar, akhirnya Rita dan para polisi tiba di sana. Di situ, Mike mencegah Marcus memberitahu Rita tentang video Kapten Howard. Dan secara tak terduga, mereka menemukan sebuah barcode di lukisan Fletcher dan langsung membawanya ke kantor polisi. Go and shut it down. Yeah. What is this? We're not exactly sure. Mereka kemudian membawa barcode ke Kelly dan Dawn yang membantu memindai kode itu yang ternyata berisikan pesan lain dari Kapten Howard. Video itu menjelaskan lebih rinci bahwa ia sedang menangani kasus kartel narkoboy. Dia mengutus 2 detektif bernama Ruiz dan Sanchez untuk menyelidikinya. Namun sayangnya 2 detektif tersebut malah mati terbunuh. Howard memperingatkan mereka bahwa kartel itu memiliki orang-orang yang bekerja sama dengan polisi dan FBI, jadi menyuruh mereka untuk hati-hati dan tidak percaya pada siapapun. You're my last hope. 2003. That was the. Di penjara, Armando diserang oleh cecurut suruhan McGrath. Namun, untungnya Armando berhasil mengalahkan semua cecurut itu. Di lain sisi, Mike mengajukan permohonan agar Armando dipindahkan ke Miami. Karena cuma Armando lah yang mengetahui wajah si kartel narkoboy yang telah membunuh Kapten Howard. Debrief it. Please do it now. These guys are trying to cover their asses and they are not. Do it for Captain Howard. Akhirnya, Armando akan dipindahkan. Namun sayangnya, McGrath dan anak buahnya telah membajak helikopter tersebut dan memaksa pilot untuk mengirim pesan darurat yang menjebak Mike dan Marcus atas serangan itu sebelum McGrath menggorok lehernya.
Tembak-tembakan antara mereka pun terjadi, namun sayangnya McGrath berhasil melarikan diri dengan terjun dari helikopter. Kurungan Armando hampir terjatuh, tapi untungnya Mike berhasil menarik talinya dan membuat Armando selamat. Saat helikopter hendak terjatuh, Armando membantu mereka menjadi pilot dadakan dan melakukan pendaratan darurat di sebuah danau. Pihak berwenang menyurvei lokasi kecelakaan dan menerima pesan darurat, sehingga Mike, Marcus, dan Armando semuanya diberi label buronan yang dicari. There are officers down. Mayday, mayday. Come on, do this. No, you said it. Sementara McGrath memberikan hadiah $5 juta untuk kepala mereka bagi setiap gangster yang berhasil menemukannya. Get it to every gang in the city and let them 5 mil. Mike dan Marcus mengikuti Armando dengan cara melarikan diri, yang dilihat Marcus sebagai kesempatan yang baik bagi Mike untuk menjalin hubungan dengan putranya. Tetapi keduanya tidak tertarik untuk berhubungan, dan hanya ingin nama mereka dibersihkan. I'm sorry. That's what I'm talking. For everything, man. Seems like bad shit happens to anybody I'm... Mereka tiba di taman trailer dan mencoba mencuri pakaian dari beberapa orang redneck. Tetapi apesnya, mereka ditemukan dan ditodong senjata. Untungnya Armando berhasil menyalakan kabel truk dan membawa mereka keluar dari sana. Sorry, because we'll bring it back. We're not stealing your shit. Mike, Marcus, dan Armando tiba di kota dan menuju ke markas mereka. Di sana ia meminta bantuan Doug dan Kelly untuk menyelidiki siapa dalang di balik semua ini, dengan cara menunjukkan satu persatu foto ke Armando. Setelah berusaha sangat keras, akhirnya ia menemukan orang di balik semua ini yang bernama McGrath. Mike pun menghubungi Rita untuk memberitahu semua ini. Same dude that attacked us on the years worth of files. Cat was investigating these dudes. We got them all. Dan di saat bersantai, Kelly mengabarkan kepada mereka bahwa kacung-kacung McGrath berniat menculik keluarga Mike dan Marcus. Di situ mereka yang panik menghubungi keluarga mereka. Untungnya Reggie, anak Marcus, mengangkat teleponnya sedangkan Christine tidak dapat dihubungi. Di situ, Reggie membawa yang lain untuk bersembunyi, sedangkan ia menghadapi semua anak buah McGrath dengan membabi buta. Setelah aksi yang memukau, Reggie berhasil menghabisi mereka semua. Me snacks is your snacks, Reggie. Mike, did you see that shit? Sedangkan di rumah Mike, Kali berkunjung ke sana, di situ Christine mengangkat telepon dari Mike. Namun apesnya, anak buah McGrath sampai di sana terlebih dahulu dan menyandra Christine dan Kali. McGrath mengancam Mike untuk bertemu dengannya jika ingin keluarganya selamat. Whatever evidence your beloved captain had squirreled away. Your wife. I'll call you back with instructions. Mike menelepon Rita saat ia bersama Lockwood suaminya. Rita mengatakan bahwa ia akan pergi ke kantor polisi, dan di situ Lockwood bersikeras untuk pergi bersamanya. Saat mereka menuruni lift, Rita mempergoki Lockwood bekerja sama dengan McGrath. Karena ketahuan, Lockwood mencoba membunuh Rita. Tetapi untungnya Kelly dan Dorn tiba tepat waktu dan menggagalkan aksi dari Lockwood. You know you done fucked up, right? You alright? Mereka membawanya ke markas Mike dan membuat Lockwood berbicara cukup lama untuk mengungkapkan motifnya dan memindai suaranya. Setelah itu, Mike menelepon McGrath dengan menyamar sebagai Lockwood. We've been compromised. I'll explain with a long-term hold to keep Lowry, Burnett, and Aretha safe. Mike memberitahu Marcus, Armando, Rita, Kelly, dan Dorn bahwa mereka adalah satu-satunya orang yang dapat dipercaya saat ini. We get on the ground. You even flinch. You'll be dead in point. I got one look at Para pahlawan mengatur pertemuan dengan para penjahat di bekas Taman Buaya.
yang konon menjadi rumah bagi buaya albino besar bernama Duke. Mereka menyelinap di pesawat Lockwood dan menumbalkan Lockwood untuk memancing keluar McGrath. Tidak lama McGrath keluar dengan menyandra Christine dan Kali, tetapi saat Mike mencoba menembak McGrath, ia mulai mengalami serangan panik lagi dan takut tembakannya akan mengenai Christine. Negative, I do not have a shot. I do. Mike, he's right there. Buaya-buaya di dalam air kemudian mulai mendekati lokasi Armando yang menandakan kepada McGrath bahwa ada seseorang di dekatnya. Sebelum seorang kacung dapat melihatnya, Armando menembaknya dan jatuh ke dalam air dan dimakan oleh buaya-buaya itu. Out of there! Go, go, go! Mike mengejar McGrath dan Christine yang kabur, sementara Lockwood berusaha melarikan diri, dan yang lain terlibat baku tembak dengan orang-orang McGrath. Lockwood mencoba membajak pesawat itu sendiri, tetapi Rita yang melihat itu langsung menembak jatuh pesawatnya yang membuat pesawat itu menabrak bangunan di sana. Lockwood menembak lengan Dorn dan mencoba menembak Rita, tetapi Rita menendangnya ke dalam lubang yang kebetulan merupakan tempat tinggal dari Duke, dan Lockwood menjadi santapan. I fucking hate politicians. Sementara itu, Armando menjaga Kali tetap aman dari para penjahat McGrath lainnya dan membunuh mereka semua sebelum membawa Kali ke tempat yang aman. Pada saat yang sama, Mike tersadar dari serangan paniknya saat ia melihat sendiri penampakan Kapten Howard, menyuruhnya untuk memaafkan dirinya sendiri karena Mike mengira Howard terbunuh karena kesalahannya. That shit right there. That shit right there. Hey, Mike, bad shit happens, but Setelah semangat Mike kembali, di situ Mike dan Marcus mulai membabi buta dan menghabisi semua pasukan dari McGrath. Mereka masuk ke dalam dan melihat McGrath mencoba melarikan diri. Di saat ingin mengejarnya, Marcus malah terjatuh di sarang Duke. Di situ, dengan pede, Marcus mencoba menenangkan Duke, tapi Duke langsung menghapnya. Untungnya Mike berhasil menyelamatkannya, dan Mike dan Marcus langsung lanjut mengejar McGrath sampai ke pantai. Go, I'll slow you down. Sayangnya Marcus berhasil ditangkap oleh McGrath. Saat Mike datang di situ, McGrath memberikan pilihan kepada Mike bahwa ia akan memilih siapa dari dua orang ini. Nevertheless, this is the... You choose. No, Mr. McGrath. Di situ, Mike yang mendapatkan pilihan sulit, ia mulai menenangkan dirinya. Di situ, Mike menembak Marcus dahulu agar Marcus terjatuh, dan Mike bisa menembak McGrath dengan leluasa. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan McGrath. Walaupun di situ, Marcus marah-marah karena ditembak oleh Mike. It don't matter, Christine. I've got eyes on a radar. Moving in. Shit. That's Di lain sisi, Judy menemukan Armando bersama putrinya Kali. Di situ, Judy ingin membunuh Armando, tapi Kali menghadangnya karena Armando lah yang telah menyelamatkan dirinya. Out of the way. Save me, stop! Tidak lama, datanglah Mike ke sana dan meminta Judy untuk memaafkan Armando. Judy yang luluh pun mengizinkan mereka segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Let's go. Let's go. Go, before I change my mind.
Mike menyuruh Armando segera pergi dari sana, agar Armando tidak ditangkap oleh polisi lagi. Armando pun mulai meninggalkan tempat itu. Cerita ditutup dengan keluarga Mike dan Marcus merayakan pesta kecil-kecilan di taman. Karena kemenangan mereka yang berhasil mengalahkan bandar narkoboy paling ditakuti di Amerika, A public park where you don't own. Make some potato salad and set the table. Oh, you talking dirty. Barbecue. terima kasih telah mendengar cerita ini sampai habis. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu, karena dari kalianlah saya bisa mendapatkan cuan. Saya Ali undur diri, dan ciao.